Oke, yo, balik lagi bareng gue Andrew di channel MMTV. Oke, jadi ada Jerry di sini nih. Ada Jerry mukanya doang di sini. Oke, jadi pada video kali ini gue pengen menjelaskan sekaligus mengklarifikasi suatu hal. Jadi kalau kalian yang pernah chat gue di WhatsApp atau bertanya mengenai apply visa US di Tour. Jadi gue selalu bilang di chat. Untuk informasi semua di chat, by chat WhatsApp atau chat apa, biasanya kan sih WhatsApp ya. Jadi no call, tidak telepon, tidak telepon. Kenapa sih? Jadi banyak orang yang nanya, kenapa sih lu nggak mau ditelepon sih? Sombong amat sih. Ya sebenarnya bukan itu. Jadi ada alasannya. Jadi kenapa gue by chat? Jadi ada alasannya. Jadi kalau kita nge-apply visa US itu kan ada pertukaran informasi di situ. Jadi ada informasi yang gue kasih dan ada informasi yang gue dapat juga ya. Jadi ada pertukaran informasi. Jadi kalau kita by phone itu pertukaran informasi itu nggak ada recordnya. Jadi nggak ada historinya. Beda dengan chat ya. Dengan chat kalau kita chat itu kan ada historinya tuh di WhatsApp ada chatnya dari pertama kali chat sampai terakhir. Jadi ada record chatnya. Jadi itu dia yang sebabnya kenapa gue tidak mau ditelepon atau hanya mau chat ya. Jadi alasannya itu adalah informasi itu, record atau history informasi. Jadi gue pernah dulu apply visa dulu waktu awal-awal berdiri Tour ya. Jadi gue memang waktu itu masih melayani telepon. Jadi ada orang telepon, gue pasti angkat. Nah, dulu pernah ada satu. Jadi ada informasi di telepon tuh yang bias gitu loh. Jadi waktu itu ada orang satu nge-apply by phone. Jadi ada dia nanya begini. Gue masih ingat, dia nanya, kok paspor saya kosong nih. Paspor saya kosong, saya baiknya langsung apply atau ikut tour dulu ya. Terus dan gue jawab, kalau bisa kamu ikut tour dulu aja. Kamu ikut tour, isi cap paspor dulu ke 2-3 negara, dan kamu baru apply. Jadi dia ikut tour dan dia nanya ke gua, kok kalau udah ikut tour gimana ya, aku bisa lolos nggak ya? Jadi waktu itu gue bilang, kalau kamu ikut tour, kamu memperbesar chance kelolosan kamu. Jadi kamu bisa lebih lolos daripada kamu kosong paspornya. Nah, mungkin nggak tahu apa, mungkin informasinya bias atau dia salah dengar. Jadi dia dengarnya kalau kamu ikut tour kamu pasti lolos. Jadi dia dengarnya begitu. Dan sedangkan gue nggak pernah bilang begitu. Nah, jadi karena waktu itu by phone, jadi nggak ada bukti recordnya, nggak ada history chatnya, cuman by phone. Nah, dan pada saat dia interview dan wawancara, akhirnya dia ditolak dan marah-marah lah dia. Dia bilang, dia klaim waktu itu di telepon kok bilangnya kalau udah ada isi cap paspor pasti lolos. Kok sekarang bukti saya nggak lolos? Nah, gue waktu itu bilang, saya waktu di telepon nggak ngomong begitu deh. Saya bilang, kalau kamu punya cap, ada capnya, kamu chance-nya untuk lolos lebih besar. Lebih besar bukan berarti kan pasti lolos loh. Dan waktu itu ada sedikit, akhirnya ada sedikit bersih tegang. Nah, tapi kan dia merasa pas di telepon itu dia dibilang begitu, dan sedangkan gue merasa gue nggak bilang begitu di telepon. Cuman kan kita nggak ada buktinya. Nggak ada bukti histori tertulisnya kayak chat. Kalau chat kan kita ada buktinya ya, ini buktinya ini nih. Kalau telepon kan nggak ada buktinya, jadi bias gitu loh, infonya bias gitu. Jadi nah itulah kenapa gue sampai sekarang ya, jadi gue agak enggan melayani untuk telepon, karena telepon itu nggak ada record historinya, nggak ada record history. Kecuali kan nggak mungkin kan, kita lagi telepon kita rekam dulu kan nggak mungkin, pasti kan telepon kan begitu spontan gitu ya. Jadi untuk alasannya seperti itulah. Jadi kenapa gue males untuk angkat telepon gitu loh. Jadi takut ada informasi yang bias gitu. Jadi gitu aja, bukannya gue sombong atau so gini nggak mau nelpon. Bukan itu. Ya untuk kebaikan kita semua juga. Kalau chat kan ada historinya. Jadi gitu. Jadi alasannya begitulah kalau kalian mau nanya ya. Jadi mungkin banyak yang bingung juga. Kenapa by chat nggak bisa telepon? Ya itu kalau alasannya begitu. Dan ada alasan lainnya mungkin. Jadi gue setiap hari kan gue keluar nih, gue nyetir sendiri. Kadang-kadang gue nyetir mobil, gue nyetir motor. Kadang-kadang ngajarin orang kemana.
Jadi gue sambil nyetir tuh kadang-kadang kalau di telepon ya nggak inilah, nggak bisa angkat telepon gitu loh. Jadi gue bukan orang yang punya supir gitu. Gue kalau gue naik kendaraan, nyetir mobil, nyetir motor, gue pasti bawa sendiri mau kemana. Dan kalau pas lagi nyetir ada orang telepon, ya gue nggak bisa angkat otomatis. Makanya kenapa by chat aja. Dan juga setiap hari juga gue hampir setiap hari kerja di depan komputer. Jadi kadang-kadang gue lagi sibuk, kadang-kadang gue lagi nyetir. Jadi gue nggak bisa angkat telepon juga. Nah jadi kalau kalian yang mau nge-apply visa di MM Tour ya harap ngerti lah, harap ngerti term dan kondisinya. Lagi di chat juga jelas juga. Kok nggak ada masalah kok di chat. Memangnya kan di chat juga lebih bagus malah ada historinya. Jadi kalian lupa informasi dari kalian bisa buka lagi chatnya. Jadi gitu aja. Jadi bukan nggak ada bermaksud untuk sombong atau apa, enggak sih, cuman alasannya yang tadi aja sih. Jadi gue nggak pengen hal yang seperti tadi itu terulang lagi gitu. Oke, jadi gitu aja deh sedikit penjelasan dari gue ya. Oke, jadi ya kalau kalian yang mau terima, yang bisa terima kondisi seperti ini ya kalian bisa apply, bisa chat via chat. Ataupun kalau kalian yang mungkin nggak serak gitu, aku nggak bisa, saya maunya telepon begini-begini, ya udah nggak, ya berarti kalian ya nggak jangan nge-play di MM Tour gitu loh, simple aja gitu. Jadi gitu aja sih infonya. Jadi oke, gitu aja deh video kali ini, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Oke, jadi sampai sini dulu deh videonya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan di share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.